Nggak semua pemain besar dilahirkan dari tim-tim papan atas. Sebaliknya, banyak pemain besar terkadang dilahirkan setelah ia melalui perjalanan bersama tim-tim kecil. Sebut saja Roberto Baggio yang mengawali karirnya dari Serie C bersama Venezia sebelum jadi legenda besar Italia. Kemudian ada Rafinha yang dibeli Barcelona usai membawa Leeds United lolos dari zona degradasi. Atau sosok Pedri yang awalnya hanya bermain di Las Palmas, Liga 2 Spanyol. Nah, di Italia sendiri, saat ini sosok Jay Izzas tengah jadi sorotan ketika dirinya berhasil tampil menonjol bersama timnya Venezia. Ia tak hanya tampil bagus sebagai individu, saat sebaliknya, ia juga tampil mengesankan sebagai seorang pemimpin di lini belakang. Hasilnya, baru-baru ini ia sukses membawa Venezia keluar dari zona degradasi, zona yang hampir mereka tempati di sepanjang musim. Dan itu membuat Jay Izzas lagi-lagi menjadi sorotan. Cerita soal pemain bertahan di tim papan bawah yang menarik bagi tim raksasa Italia. Dalam beberapa tahun terakhir, tak ada yang lebih disyukuri dari transfer Jay Izzas dari Go Ahead Eagles untuk tim Venezia. Bagaimana tidak? Bermodal 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah pada nilai tukar saat itu, tim asal Italia ini mampu menaikkan tanda tangan bek muda yang tengah tampil impresif di Eredivisie, yakni Jay Izzas. Saat itu, keputusan Venezia merekrut Jay Izzas sendiri dipengaruhi oleh sosok Paolo Vanoli, pelatih Venezia saat itu, yang melihat potensi besar dalam diri pemain berusia 23 tahun tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Jay Izzas langsung tampil luar biasa di Serie B bersama Venezia di musim pertamanya. Ia menjadi starter regular, bermain dalam skema 3 back yang diterapkan Vanoli, dan mampu menjawab kepercayaan sang pelatih dengan konsisten. Alhasil setelah finish di posisi keempat Serie B, Venezia akhirnya mampu promosi ke Serie A, usai berhasil mengalahkan Cremonese di babak play-off promosi. Dan seperti yang kita lihat saat ini, sosok pemain bertinggi 190 cm itu pun sukses menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di ajang Serie A Italia. Serie A musim 2024-2025 sendiri menjadi ujian berat bagi Venezia dan Jay Izzas. Sebagai tim promosi, Venezia kesulitan bersaing di Serie A, terutama karena lini serang mereka yang kurang produktif. Tercatat hingga pekan ke-36, Venezia hanya mencetak 31 gol, salah satu catatan terburuk di Liga, di mana hal ini membuat mereka terpuruk di papan bawah dan seringkali berada di zona degradasi. Namun di tengah kesulitan tersebut, Jay Izzas tampil sebagai salah satu pemain terbaik Venezia. Ia bermain penuh di hampir setiap pertandingan, menunjukkan konsistensi dan ketangguhan dalam mengorganisasi lini bertahan. Selain itu, Jay Izzas juga kerap tampil solid saat menghadapi penyerang kelas dunia seperti Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, dan Romelu Lukaku. Di mana terbaru aksinya menghadapi Fiorentina, sukses membuat orang menaruh penilaian positif saat ia mampu menghentikan penyerang muda Argentina, Lucas Beltran. Lihatlah disiplinnya Jay Izzas dan bagaimana mentalitasnya sebagai kapten, mampu mengangkat moral dari timnya Venezia yang sukses meraih kemenangan penting 2-1 atas Fiorentina. Bicara soal laga kontra Fiorentina sendiri, pertahanan Venezia memang layak mendapatkan kredit tersendiri. Pasalnya, meski mendapatkan banyak tekanan, namun mereka mampu meminimalisir big chance yang mengarah ke gawang mereka. Di mana meski Fiorentina mampu melepaskan 16 shot, mereka tercatat hanya memiliki 5 on target dengan 1 big chance, berbanding 4 big chance yang dimiliki tim Venezia. Nah, kemenangan ini pun membuat Venezia yang hingga pekan ke-35 masih berada di peringkat ke-18 dengan 26 poin. Kini mampu melonjak ke posisi 17 dengan 29 poin. Lepas dari zona degradasi, dengan 2 pertandingan sisa, namun dengan selisih 1 poin dari tim peringkat 18 dan 19.
nama Jay Izzas bersinar dan jadi market panas di Serie A. Tanpa melihat posisi klasmen dari timnya Venezia, performa Izzas musim ini telah mendapat sorotan luas, terkhusus di Italia. Ia tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki bek muda. Mulai dari kepemimpinan, ketenangan di bawah tekanan, dan kemampuan membaca permainan. Statistiknya di Serie A menunjukkan penampilan yang impresif dalam hal bertahan dan juga melakukan build-up. Media dan supporter Italia memuji mentalitasnya, dengan tutup Venezia Sport menyoroti kemampuannya bangkit setelah kesalahan, seperti saat melawan Torino dan tetap menjadi pilar pertahanan. Alhasil, nama Jay pun jadi market harum dengan banyak tim besar Serie A menjadikannya sebagai target buruan di musim depan. Mulai dari laporan jurnalis Nicolo Sciarra yang menyebut Inter telah memantau Izzas sejak awal musim, dengan mereka melihatnya sebagai tandem ideal untuk Alessandro Bastoni usai Acerbi akan berusia 38 tahun musim depan. Dan Jay Izzas dinilai sangat tepat dalam skema 3 bek Simeone Inzaghi. Selain itu, AC Milan juga dikabarkan serius mempertimbangkan Izzas untuk melakukan revolusi di sektor lini belakang tim yang lemah. Kemudian ada juga Juventus yang sempat dikaitkan dengan Izzas pada bursa transfer musim dingin 2024 ketika mereka mencari bek tengah. Hingga Torino dengan pelatihnya Paolo Vanoli yang memiliki hubungan baik dengan Jay Izzas. Ya, Izzas telah mencuri perhatian di Italia. Meski demikian, masa depan Izzas juga akan bergantung pada nasib Venezia. Maksudnya, jika Venezia terdegradasi, peluang klub besar merekrutnya dengan harga terjangkau semakin besar. Walaupun dari pihak Izzas sendiri menyatakan bahwa saat ini fokusnya adalah menyelamatkan Venezia dari zona degradasi, di mana itu akan jadi pencapaian fantastis di musim pertamanya di Serie A. Dua laga hidup dan mati. Venezia baru saja keluar dari zona degradasi setelah menang 2-1 atas Fiorentina. Sementara Lecce dan Empoli masing-masing kalah di laga terakhir mereka. So, dengan hanya 2 laga tersisa, persaingan untuk menghindari degradasi sangat ketat karena selisih poin sangat tipis. Venezia sendiri masih memiliki 2 laga yang dapat dikatakan 50-50 dengan menghadapi Cagliari dan Juventus. Menghadapi Cagliari saat ini berada di peringkat 14 dengan 35 poin. Dan sudah aman dari degradasi serta tidak lagi bersaing untuk tiket Eropa. Secara umum, membuat Cagliari akan bermain nothing to lose, sehingga motivasi mereka mungkin lebih rendah. Nah, disinilah peluang Venezia meraih minimal 1 poin atau imbang atau menang cukup realistis. Terutama jika lini serang mereka seperti João Gianpaolo bisa lebih klinis. Sebaliknya, laga akan lebih sulit bakal dihadapi di laga terakhir saat menghadapi Juventus. Apalagi Juventus sedang mengejar tiket Liga Champions, sehingga mereka akan bermain dengan intensitas tinggi. Venezia juga memiliki rekor buruk melawan tim papan atas, sehingga peluang menang akan sangat kecil. Tetapi hasil imbang bisa terjadi jika Venezia bermain defensif dan memanfaatkan dukungan supporter kandang. Sementara itu Lecce akan menghadapi Torino dan Lazio. Kondisinya mirip dengan Venezia. Torino yang ada di peringkat 10 tidak lagi memiliki target besar di musim ini. Namun Lazio masih akan bermain habis-habisan demi mempertahankan posisi mereka di 4 besar Serie A dan lolos ke Liga Champions. Sedangkan Empoli, mereka akan bermain kontra Monza yang sudah dipastikan degradasi, sehingga motivasi mereka sangat rendah. Sebelum menghadapi Hellas Verona, tim peringkat 15 yang juga sudah hampir pasti aman dari degradasi. Melihat jadwal tersebut, jelas Empoli adalah tim yang paling diuntungkan karena bermain kontra tim papan bawah. Sehingga jika Venezia ingin lolos, mereka harus berjuang dengan tangan mereka sendiri. Menang kontra Cagliari dan kalau bisa, jangan kalah kontra Juventus. Pada akhirnya di tengah gemerlap Serie A yang kembali menemukan sinarnya usai Inter Milan ke final Liga Champions, Jay Izzas telah menorehkan namanya sebagai simbol perjuangan dan kepemimpinan. Dari transfer sederhana 1 juta euro hingga menjadi pilar Venezia, bek Indonesia pertama di Serie A ini membuktikan bahwa bintang bisa lahir dari tim kecil, seperti Roberto Baggio di masa lalu. Kemenangan heroik atas Fiorentina pun telah mengangkat Venezia dari jurang degradasi.
Dan kini dengan 2 laga hidup mati melawan Cagliari dan Juventus, Izzas memegang kunci untuk menciptakan sejarah baru, menyelamatkan Venezia di musim pertamanya di kasta tertinggi Italia. Namun perjalanan Izzas bukan hanya soal Venezia. Dengan Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Torino mengintai, masa depannya di panggung besar Serie A tampak semakin dekat. Apapun hasil akhir musim ini, satu hal pasti, J. Izzas telah membuat publik Italia yakin bahwa seorang defender spesial telah lahir. Dan bagi Venezia serta penggemar sepak bola Indonesia, Izzas adalah kebanggaan yang terus bersinar, siap mengukir legenda baru di tanah Italia.